Peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI adalah sebuah gerakan pengkhianatan yang dilatar belakangi dengan tujuan untuk mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno yang terjadi pada Kamis 30 September 1965 malam. Gerakan yang dilakukan oleh PKI ini melahirkan sebuah peristiwa sejarah yang akan diingat sepanjang masa. Sejarah di mana 7 jenderal ditumpas dalam satu malam. Kali ini saya Delvina Mirdayuringgi kelas 12 MIPA 4 akan menceritakan bagaimana kronologi dari peristiwa pengkhianatan G30 SPKI berdasarkan film yang telah saya nonton. Pada awal film tersebut mempertunjukkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada kala itu. Kita diperlihatkan bagaimana kondisi negara Indonesia pada kala itu mengalami kekacauan. Perekonomian Indonesia belum stabil hingga rakyat hidup dalam kemiskinan. Dan parahnya lagi, pada kala itu Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sedang sakit parah. Cerita dimulai dengan adanya peristiwa penganiayaan pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia, kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, dan mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa yang terletak di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalil sengketa sawah. Di tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak oleh PKI, yaitu peristiwa Bandar Betsi, yaitu sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah. Aksi-aksi sepihak ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya di film tersebut kita diperlihatkan suasana rapat rencana kudeta pertama yang dilaksanakan pada tanggal 8-12 Agustus 1965 yang dipimpin oleh salah seorang pemimpin PKI yang juga merupakan pencetus rencana kudeta tersebut, yaitu D.N. Aidit. Di dalam rapat tersebut, D.N. Aidit bersama kawan-kawannya mengetahui bahwa Insinyur Soekarno sedang tidak baik-baik saja. Di rumah Aidit, para anggota PKI diam-diam mengatur rencana untuk mengkudeta 7 Dewan Jenderal dengan merekayasa cerita bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta. Jika Soekarno mati, rekayasa tersebut digunakan untuk alasan kudeta tersebut. Mereka berencana untuk menculik 7 Dewan Jenderal. Adapun 7 Dewan Jenderal tersebut yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letkol Untung Sutopo, yang juga menjawab sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Cakra Birawa atau pasukan pribadi Presiden Soekarno, ikut andil dalam perencanaan kudeta tersebut. Ia bersama teman-temannya di rumah Syam dari tanggal 21 sampai 23, 26, dan 27 September 1965 mengadakan rapat untuk membahas rencana pengoperasian penculikan 7 Dewan Jenderal. Operasi ini dikatakan sebagai tugas inti dalam perencanaan kudeta kepemimpinan. Perencanaan pengoperasian tersebut dibagi menjadi 3 komandan, yaitu Komandan Penculikan dan Penyergapan diberi nama Pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Komandan Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Komando Basis diberi nama Gatot Sukoco yang dipimpin oleh Mayor Gatot Sukrisno. Semua pasukan tersebut berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Di tempat lain, Jenderal Ahmad Yani mencurigai adanya gerakan yang sedang berlangsung. Ia berencana bahwa esok pagi ia akan melaporkan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 tepat pada pukul 4 subuh. Pasukan yang dikomandani oleh Untung menculik 7 jenderal sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan matang. Ahmad Yani menjadi orang pertama yang akan culik pada pasukan Cakrabirawa pada kala itu membawa berita bohong yang mengatakan bahwa Ahmad Yani dipanggil oleh Presiden.
Kemudian Ahmad Yani mengatakan bahwa ia akan berganti pakaian terlebih dahulu. Namun saat permintaan Ahmad Yani ditolak, ia memukul salah satu seorang pasukan Cakrawirawa. Ketika Ahmad Yani ingin masuk kembali ke dalam kamar, tiba-tiba ia ditembak oleh salah seorang pasukan Cakrawirawa dan Ahmad Yani tewas di tempat. Orang yang kedua yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada saat itu Jenderal Nasution serta istri sedang beristirahat di kamar. Lalu sang istri terbangun dan mendengar ada keributan di luar kamarnya. Istrinya melihat bahwa ada pasukan Cakrawirawa. Kemudian istri Jenderal Nasution merasa panik dan menyuruh suaminya untuk melarikan diri melalui tembok rumah. Namun sadisnya, anak dari Jenderal Nasution yaitu Ade Irma terkena tembakan dari pasukan Cakrawirawa yang kala itu sedang memberontak untuk mencari Jenderal Nasution. Melihat keadaan tersebut semakin genting, Kapten Militer Pierre Tandia yang itu asisten Jenderal Nasution mengorbankan diri untuk melindungi Jenderal Nasution dengan mengaku bahwa dirinya lah Nasution. Dan akhirnya Kapten Pierre Tandian dibawa oleh pasukan Cakrawirawa. Orang yang ketiga yaitu Jenderal D.I. Panjaitan. Ketika ia dijemput oleh pasukan Cakrawirawa, ia keluar mengenakan seragam lengkapnya karena pasukan Cakrawirawa berbohong bahwa Jenderal D.I. Panjaitan dibutuhkan di Istana Negara karena keadaan negara yang sedang genting. Di saat berada di luar rumah, ia meminta untuk berdoa terlebih dahulu. Namun, karena ia berdoa terlalu lama, pasukan Cakrawirawa menembaki Jenderal D.I. Panjaitan. Kemudian salah satu anak dari Jenderal D.I. Panjaitan melihat kejadian itu, lalu ia berlari, berteriak histeris memanggil ayahnya. Karena begitu histerisnya, dia menyelimuti dirinya dengan darah ayahnya. 4 jenderal lainnya yang tersisa yaitu Jenderal Haryono, S. Parman, Suprapto, dan Jenderal Sutoyo dibawa hidup-hidup oleh pasukan Cakrawirawa. Ia dibawa ke camp G30 SPKI. Di film tersebut kita diperlihatkan keadaan orang-orang PKI yang merayakan kemenangannya setelah menculik dan membunuh para jenderal. Mereka bersenang-senang, bernyanyi, dan menari bersama. Ketika pasukan Cakrawirawa telah tiba di camp dengan membawa jasad-jasad jenderal yang telah tewas, serta jenderal dan kapten yang masih hidup, orang-orang PKI bersorak bahagia dan mengatakan bahwa jenderal-jenderal tersebut adalah seorang pengkhianat. Jenderal-jenderal beserta Kapten Pierre Tandian yang masih hidup dimasukkan ke dalam gubuk. Di dalam gubuk tersebut mereka diletakkan di tempat terpisah. Mereka disiksa, dipukul menggunakan badik, lalu disayat menggunakan silet. Mereka dipaksa untuk berkata jujur dan dipaksa untuk mengakui sesuatu yang pada dasarnya mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka akui. Dengan keadaan yang sudah sangat prihatin, jenderal yang masih hidup ditarik keluar dari gubuk, lalu mereka diseret layaknya binatang tak bernyawa. Mereka dilempar masuk ke dalam sumur yang kita kenal dengan nama lubang buaya. Kemudian jasad jenderal yang telah mereka bunuh sebelumnya ikut dilempar ke dalam lubang buaya. Setelah para jenderal masuk ke dalam lubang buaya, para anggota PKI yang tidak berperi kemanusiaan ini menembaki para jenderal yang ada di dalam. Mereka terus menembaki hingga mereka puas. Lalu setelah itu, untuk menghilangkan jejak, orang-orang PKI tersebut mengambil sebatang pohon pisang dan menanamnya tepat di atas sumur untuk menutupi sumur serta jasad para jenderal yang telah tewas dengan sadis di dalam sumur lubang buaya. Di pagi hari, anak buah dari Kolonel Untung mengambil ahli kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membacakan pidato dan mengumumkan pembentukan revolusi dengan menyatakan bahwa G30 SPKI bergerak untuk mencegah kudeta yang direncanakan oleh 7 Dewan Jenderal. Soeharto yang mendengar pernyataan Untung dari radio langsung menentang dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal yang membuat catatan-catatan mengenai G30 SPKI. Kemudian Nasution yang telah melarikan diri akhirnya tiba di markas Angkatan Darat. Di sana ia bertemu dengan Soeharto dan para pemimpin lainnya.
Ia menceritakan segala kejadian yang ada dan ia mengatakan bahwa PKI lah dalang dari gerakan tersebut dan telah melakukan pengkhianatan terhadap Indonesia. Mendengar hal itu, Soeharto bergegas pergi untuk menemui Presiden Insinyur Soekarno. Setelah bertemu, Soekarno menceritakan segalanya dan Soekarno segera memerintahkan Soeharto untuk mengambil alih sementara kepemimpinan Angkatan Darat dan merencanakan serangan balik. Setelah pasukan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto telah siap, mereka langsung berangkat menuju markas PKI. Lalu terjadi aksi saling menembak antara pasukan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto dan pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Kolonel Untung. Namun pada akhirnya pasukan Soekarno menang. Para pasukan Cakrabirawa ditumpas dan ditangkap oleh pasukan Angkatan Darat. Namun sayangnya, para pencetus dan pimpinan PKI berhasil melarikan diri. Singkat cerita, para pasukan Angkatan Darat berusaha mencari jasad para jenderal. Mereka terus mencari hingga akhirnya pasukan Angkatan Darat merasakan adanya kejanggalan. Ia melihat terdapat satu pohon pisang yang berdiri namun tertanam tidak terlalu dalam. Mereka langsung menggali dan memanggil Soeharto. Setelah pohon pisang tersebut diangkat, mereka melihat di dalamnya terdapat banyak jasad yang tewas dengan menyedihkan. Jasad tersebut pun akhirnya dievakuasi dan diangkat dari lubang buaya. Di akhir cerita diperlihatkan bagaimana proses penghormatan terakhir yang diberikan kepada jasad para jenderal serta keluarga yang ditinggal dengan penuh haru dan tangisan. Pada acara penghormatan tersebut, Kapten Militer Pierre Tendian diangkat pangkatnya dan ke-7 korban G30 SPKI tersebut dinobatkan sebagai pahlawan revolusi hingga kini. Dan diperlihatkan pula saat-saat Soeharto menyegurukan pidatonya, dan di dalam pidatonya terdapat pernyataan bahwa ia mengutuk gerakan G30 SPKI tersebut. Demikian cerita dari saya mengenai peristiwa G30 SPKI atau gerakan 30 September PKI yang saya nonton. Terima kasih atas perhatiannya.